minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli ada 3 macam. Ringkasannya adalah bai'un muayyan, jual beli yang objeknya sudah ditentukan. Saya akan jual baju saya jual HP saya jual gula yang di toko saya jual, artinya objek akadnya tertentu. Itu namanya bai'un muayyan. Bai'un muayyanun musyahad, jual beli yang tertentu dan terlihat, maka itu sah. Yang kedua adalah bai'un muayyanun ghaib, jual beli yang objeknya ditentukan tapi pembeli tidak lihat, maka itu termasuk bai'ul gharar, itu tidak sah. Yang ketiga adalah bai'un mausufun, jual beli yang objeknya bukan ditentukan tapi disifati. Saya jual ke kamu HP Nokia X3 warna merah keluaran 2013, tingginya 5 cm, lebarnya 1 cm. Ya, misalkan. Jadi yang dijual sifatnya. Dia tidak menunjuk HP tertentu. Sehingga HP manapun dari manapun selama sifatnya seperti itu, maka itu sah. Jadi bai'un mausufun ini boleh. Jadi ada 3 macam jual beli, 2 boleh, 1 tidak boleh. Al-buyu'u thalathatu asya'a. Ya, thalathatu asya'a. Ahaduha bai'u ainin musyahadatin, atau bai'un muayyanun musyahadun, jual beli yang objeknya tertentu dan disaksikan atau dilihat. Musyahadatin artinya hadiratin, hadir di tempat akad, terlihat. Sampai sini jelas ya? Fadlan ya? Jelas ya? Fajaizun, maka hukumnya adalah jaiz, sah. Jaiz artinya sah. Jaiz itu pas berapa sih? Ada nggak yang namanya jaiz? Nggak ada ya? Berarti kelas yang lain. Fajaizun, maka sah. Ahnaf ya, sah ya. Antum duduknya dari awal STI sampai sekarang di situ. Dari kelas 1 dulu. Di pojok itu ya. Idza wujidatis syurutu min qaunil mabi, tentu ya sah kalau ada syarat-syarat yang lain seperti yang kemarin kita sebutkan. Penjual pembelinya balik, akil, ikhtiar. Barangnya milkun, intifaun syar'i, tahirun, maklum, ya kan? Nah, itu. Tentu dengan syarat-syarat itu. Ya. Idza wujidatis syurut, terus sighah syaratnya tawafuq dan tanjis. Syaratnya tawafuq dan tanjis. Idza wujidatis syurut min kaunil mabi' tahiran muntafa'an bihi, tahiran wadah ya, tidak najis, muntafa'an bihi, memiliki manfaat yang diizinkan syariat, maqduran ala taslimihi. Ya, ini belum saya sebutkan. Jadi tidak semua yang saya sebutkan itu artinya nggak ada yang lain ya. Ini kaidah dipegang ini. Karena yang penting untuk marhalah fathul qarib kita tahu akadnya dan kita tahu poin yang terpenting. Tapi bukan berarti tidak ada poin yang lain.
tetap akan selalu ada gitu. Tapi nanti kalau disebutkan semua akan pusing, memusingkan. Maka kita yang paling penting. Ya. Nah ini tambahan ini ya. Maqduron ala taslimihi. Atau maksudnya maqduron ala tasallumihi. Apa maksudnya maqduron ala tasallum? Barang yang dijual itu bisa diambil. Taslim itu kan penyerahan. Barang yang dijual bisa diserahkan. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan tidak sah. Contoh, orang punya lapangan, punya burung dara banyak. Saya jual burung dara saya itu. Yang merah itu, yang paling tinggi terbangnya itu. Sementara dia bisa diserahkan, burungnya terbang. Ghairu qadir, tidak mampu untuk diserahkan, itu tidak sah. Contoh yang lain, misalkan saya punya barang saya diambil sama copet atau begal, terus dibawa lari, dan saya tahu begalnya rumahnya sana, saya jual HP saya yang ada di dia. Tidak boleh, walaupun itu masih milik saya. Walaupun yang burung yang terbang itu milik saya, tapi tidak boleh. Seperti itu. Jadi menjual barang yang kita tidak bisa mengambilnya atau menerimanya, tidak bisa terjadi serah terima, itu tidak boleh. Kayak sekarang misalkan yang terjadi menjual tanah di bulan. Dan itu di Amerika sudah terjadi, orang-orang kaya yang uangnya sudah nggak tahu buat apa, beli tanah di bulan. Tentu kita nggak, kalau saya pribadi sih meyakini bahwasanya nggak ada kehidupan yang bisa dihidupi manusia selain di bumi. Ya, kalau saya pribadi gitu loh. Walakum fil ardi mustaqor. Allah sudah mengatakan, dan bagimu bumi inilah tempat menetap. Ya misalkan itulah jual beli tanah di bulan, itu bagaimana penyerahannya? Makanya menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan tidak sah. Ada yang punya contoh lain? Boleh angkat tangan. Barang dijual tapi tidak bisa diserahkan. Ada? Biasanya yang khayalannya itu, imajinasinya itu, ini biasanya bisa langsung memberikan. Ada nggak? Tasabaku. Ya, silakan Saleh. Jual ikan di laut. Jual ikan di laut. Nah, kalau jual ikan di laut itu masuknya adalah itu masuknya tidak ada ta'yin. Tidak ada ta'yin. Jadi itu masuknya ke gharar atau jahalah. Ya. Tapi kalau dia misalkan antum udah lihat ikannya tuh di laut yang ada tulisannya A, itu saya jual. Lah itu masuknya ke sini, nggak bisa diserahkan. Tapi kalau saya jual ikan yang ada di laut, itu gharar. Ikan yang mana, berapa biji, itu gharar. Kayak apa namanya, jual ikan yang ada di pancing mania itu kalau akadnya jual ikan nggak sah karena barangnya tidak dilihat dan tidak ditentukan. Tapi kalau akadnya nyewa kolam dan ikan yang didapat ditimbang dan dibayar, sah. Akadnya nyewa kolam, kemudian ikan yang didapat akad baru, akad jual beli, sah. Bayarnya untuk sewa. Tapi kalau bayarnya include untuk ikan, nggak sah. Apa enggak? Nah, bagus, soleh. Ya, berpikir, tidak apa-apa salah ya. Tapi itu tidak salah juga, itu soleh. Dia bukan salah, dia soleh. Ya, bukan Muhammad salah dia, Muhammad soleh. Ya.
alaihi wilayah. Orang yang melakukan transaksi memiliki wilayah, memiliki kekuasaan terhadap barang yang dia jual atau uang yang dia pakai untuk beli. Wilayah itu artinya kepemilikan. Al-milku. Paham ya? Al-milku yang kita bahas kemarin. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabul. Dan harus dalam akad jual beli itu ada ijab dan ada qabul. Haris ya. Fal awal, al awal itu apa artinya? Ijab itu seperti perkataan baik, awil qa'im maqamahu, atau wakilnya baik kalau dia mewakilkan orang, bituka, saya jual ke kamu, malak tuka, saya jual ke kamu, bikata, dengan harga sekian. Paham ya? Sekarang saya katakan gini, kalau saya bilang gini, bituka hadal jawal bijawalika, saya jual HP ini dengan HP kamu, sama-sama HP. Mana yang harga, mana yang taman, mana yang mutman, mana yang harga, mana yang barang. Saya jual HP ini dengan HP kamu, mana yang harga, sama-sama HP. Ya, yang harga adalah yang kemasukan mbak. Yang kemasukan mbak. Bituka hadal jawal bi jawalika. Berarti jawaluka itu harga. Taman, jawali, musman. Yang kemasukan mbak itu yang harga. Kalau di Indonesia kan saya jual HP ini dengan HP. Yang setelah dengan itu yang harga. Kalau barangnya sama. Kalau uang kan jelas harganya uang. Ya kan? Tapi kalau barang semua harganya yang mana? Harganya yang kemasukan mbak atau yang dengan. Baik. Wathani itu apa? Farhan kan namanya? Hah? Rifhan. Farhan. Kan miri. Apa salahnya antum itu? Iya, biar senang saya kritis sekali antum. Ya, Rifhan ya. Wathani, apa wathani Rifhan? Qabul. Wathani artinya qabul. Wal qabul ka qaulil mustari awil qaimi maqamahu ishtaraitu wa tamalaktu wa nahuma. Saya beli, saya terima, saya miliki. Jawaban dari ijab tadi. Intinya ijab itu adalah ungkapan untuk menjual dengan syarat tawafuk dan tanjis, dan qabul juga ungkapan untuk menerima tawaran jualan dengan tawafuk dan tanjis. Mau dengan bahasa apapun, kalau antum ditanya, Ustadz, hukum ijab gini, hukum qabul gini, lafadznya gini bagaimana? Selama mengandung tawafuk dan tanjis, sah. Tidak mengandung tawafuk atau tidak mengandung tanjis atau tidak dua-duanya, tidak sah. Paham ya? Jadi yang penting mengandung tawafuk dan tanjis. Baik. Wathani, ya, jual beli kan ada 3 ya Hasan ya. Jual beli ada 3. Wathani dari yang 3 itu. Wathani minal asya'i, masih jalan nggak rekamannya? Wathani minal asya'i bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu yang disifati dhimmah. Dhimmah artinya adalah tanggungan. Nanti antum akan sering melewati kata dhimmah. Dhimmah itu bahasa Indonesianya tanggungan. Bahasa fikihnya ahliyatun lil ilzam walil ilzam. Sebuah tanggungan
kelayakan untuk menerima perintah Allah. Ilzam itu menerima perintah Allah. Al-iltizam menunaikan kewajiban ke sesama makhluk. Seperti kalau utang belum dibayar, berarti dia punya dhimmah, punya tanggungan, harus dibayar. Dia penjual dikasih DP, uang muka, harus mendatangkan barang. Selama belum mendatangkan barang kan utang, namanya dhimmah. Dia mecahkan gelas, harus ganti. Sebelum ganti punya tanggungan, namanya dhimmah. Dhimmah itu tanggungan. Ya, seperti itu. Jadi jual beli yang kedua adalah bai'u syai'in mausuf, menjual sesuatu dengan sifat, bukan dengan ditunjuk. Fi dhimmah, sehingga sesuatu yang disifati menjadi tanggungan penjual. Paham kan? Kemudian apa setelah itu dikatakan apa? Wa yusamma hadza? Yusamma hadza bis? Ini pendapat lemah. Salam ada lagi. Bai'un dhimmah ini di sini. Jadi ini bukan salam. Karena salam itu nanti akan kita pelajari harus pakai lafadz aslama yuslimu atau aslafa yuslifu. Tidak dengan lafadz ba'aya bi'u. Terus salam itu uang harus dibayar di muka cash full, nggak boleh DP. Paham? Kalau ini bai'u dhimmah nggak cash nggak apa-apa. Terus pakai lafadznya lafadz jual beli. Jadi wa yusamma hadza salam, kata Imam Baijuri dhaif. Ini bukan yusamma salam. Betul bahwasanya seorang penjual yang menjual sifat harus menyebutkan sifatnya secara terperinci sebagaimana rincian yang ada di bab salam. Betul, rinciannya itu nanti cara merincinya. Ini kita kan siapa tahu kita semua ini akan jualan. Dan ketika kita jualan, nggak semua dari kita mampu punya stok barang. Justru mungkin kebanyakan memulai jualan itu dengan sifat menerima pesanan. Nah, maka kita harus bisa menyebutkan sifat itu dengan detail. Cara menyebutkan sifat itu dibahasnya bukan di bab jual beli, tapi di bab salam setelah ini. Betul, sifat itu disebutkan seperti caranya salam, tapi akad ini bukan akad salam. Cara menyebutkan sifatnya sama, tapi akadnya sendiri berbeda. Paham ya? Maka wa yusamma hadza bisalam ini dhaif. Yang betul, yang muktamad ya. Yang muktamad seperti dikatakan Imam Baijuri, hadza bai'u dhimmah namanya, bukan salam. Namanya bai'u dhimmatin. Bai'u dhimmatin. Bai'u dhimmah. Atau bai'u sifat atau bai'un mausufun fi dhimmah. Boleh antum menamakan bai'u dhimmah ataupun bai'u sifah atau bai'un mausufun fi dhimmah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait ini? Terkait yang kita bahas? Faham ya? Ibarat kitab faham ya sampai saat ini ya? Kita lanjutkan. Maka hukumnya bai'u dhimmah atau bai'u sifatin ini apa hukumnya? Fajaizun, fasahihun, hukumnya sah, boleh. Hukumnya boleh. Idza wujidat fihi fil bai'i as-sifatu ala ma wusifa bihi. Apabila sifat yang ditawarkan, yang dijualkan oleh penjual pas datang barangnya sesuai dengan yang disifatkan pas akad, maka akadnya sah. Tapi kalau barang pas datang nggak sesuai dengan sifat pas akad, pembeli kalau mau menerima dan ikhlas, kalau mau menolak
Dan penjual ketika pembeli nolak, nggak boleh, jangan, saya sudah rugi, harus mau. Kalau nggak mau, dia telah memakan harta orang lain dengan haram. Fahimna? Fahimtum? Argentum? Falestum? Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina. Falestum? Palestina. Kaifa la tafham? Baik. Telat. Ya, idza wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bihi min sifatis salami al atiyati, yang mana sifat salam itu akan datang pembahasannya fi faslis salami, dalam bab salam. Wadih insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wa tsalits bai'u ainin ghaibah. Bai'un muayyan tapi ghairu musyahad atau ghaib. Yang tadi nomor 2 tadi yang kita sebutkan di awal. Tapi di sini nomor berapa? 3. Tidak ada masalah. Bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lil muta'aqidaini, yang tidak dilihat oleh dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Pembelinya belum lihat, tapi akadnya ditentukan, tapi nggak dilihat, ya nggak boleh. Jatuhnya adalah gharar. Mataraddada baina amrayni aglabuhuma akhwafuhuma. Atau kalau definisi yang lain, guru kami pernah mengatakan gharar itu adalah nggak saya tulis ternyata. Itu saja udah. Baik. Jadi itu jatuhnya gharar. Fala yajuz artinya la yasih. Gak sah. Jadi ikhwah, ada istilah yang harus antum ketahui. Ini simple tapi penting. Wajib artinya dilakukan pahala, ditinggalkan dosa. Sunnah, mustahab, mandub artinya dilakukan pahala, ditinggalkan tidak dosa. Mubah, jaiz artinya dilakukan boleh, ditinggalkan boleh. Makruh atau khilaful aula artinya ditinggalkan dapat pahala, dilakukan enggak dosa. Haram, muharam artinya dilakukan dosa, ditinggalkan pahala. Ini namanya hukum taklifi yang 5. Kita belajar fikih itu untuk tahu hukum 5 ini. Di semua fikih yang jumlahnya mungkin ribuan masalah dalam Fathul Qorib ini, ribuan masalah. Miftah ya, ribuan masalah di Fathul Qorib itu. Itu kita ngaji biar tahu yang halal, yang jaiz, yang wajib, yang haram, yang makruh, yang sunnah, untuk diamalkan taqarruban ilallah biar husnul khotimah. Hukum taklifi 5. Terus ada juga namanya hukum wad'i. Syarat, sabab, pembatal, sahih, fasid. Jadi syartun, sababun, maniun, sahihun, batilun. Ini 5 juga. Ini namanya hukum wad'i. Seperti balik syarat sahnya jual beli. Ikhtiar syarat sahnya akad. Tawafuk syarat sahnya sighah. Itu namanya syarat, itu namanya hukum wad'i. Sabab seperti tergelincirnya matahari, sabab wajibnya duhur. Itu namanya hukum wad'i, sabab. Ada syarat, ada sabab. Mane seperti minyak itu penghalang sahnya wudu. Namanya mane. Sahih artinya
jual beli muayyan musyahad sahih. Batil artinya seperti jual beli muayyan gaib batil, enggak sah. Jadi batil, sah, syarat, sebab, mane, penghalang itu namanya hukum wad'i. Halal, jaiz, haram, makruh, sunnah, wajib namanya hukum taklifi. Itu fikih itu isinya membahas itu. Paham ya? Baik. Fala yajuz bi'uha. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal muradu bil jawaz fi hadhihi thalathah, yang dimaksud dengan yajuz, la yajuz, fajaiz, fala yajuz, fi hadhihi thalathah, fi bai'in ainin musyahadah, fi bai'i ainin ghaibah, fi bai'in mausufin fi dhimah. Maksud dari jawaz as-sihah, sahih. Berarti kalau la yajuz artinya batil, la yasih, tidak sah. Wa qad yushiru qawluhu lam tushahad bi annaha kembali ke mana? Bi annal ain, karena ain itu muannats, barang. Bi annal aina, bi annas sil'ata, bi annal aina in syuhidat, apabila pernah disaksikan sebelum akad, thumma ghabat, kemudian tidak disaksikan indal aqdi, ketika pas akad, maka itu hukumnya boleh, maka itu sah. Imam Fathul Qorib mengatakan bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad itu tidak sah. Berarti kalau ain ghaibah tusyahad sah dong. Berarti kalau ain ghaibah syuhidat sah dong. Saya jual HP saya yang di kamar, terus ke si siapa? Aslan. Saya jual HP saya yang di rumah ya. Oh iya, berapa? 1 juta. Oke, siap, qabil tuh. Ain ghaibah di rumah, belum disaksikan, nggak sah. Tapi kalau Aslan pernah lihat seminggu yang lalu, berarti sah. Iya sah. Sekarang pas akad belum lihat HP saya, tapi seminggu yang lalu dia lihat di rumah saya. Sekarang kan nggak dilihat pas akad, sah nggak? Sah. Kenapa? Karena bai'u ainin ghaibah, betul dia nggak ada pas sekarang, tapi syuhidat pernah dilihat. Berarti kalau pernah dilihat sah. Paham ya? Dikatakan di sini bi annaha in syuhidat, pernah dilihat, thumma ghabat, tapi pas akad nggak dilihat, ghabat nggak dilihat, annahu yajuz, berarti itu boleh, itu sah. Iya, itu sah. Syaratnya apa? Syaratnya ini dia. Walakin mahallu hadza, tapi syarat sahnya barang yang pernah dilihat kemudian pas akad itu tidak dilihat, biar sah adalah fi ainin la tataghayyar ghaliban fil muddatil mutakhallilah. Barang ini antara waktu lihat dan waktu akad itu namanya muddah mutakhalilah. Aslan, kapan kamu lihat HP saya? 3 hari yang lalu. Kapan akadnya? Hari ini. Antara 3 hari dan hari ini namanya al-muddah al-mutakhalilah. HP itu antara 3 hari dan hari ini, di antara muddah mutakhalilah, HP itu berubah, busuk atau tetap? Seringnya. Maka akadnya sah. Tapi kalau Aslan, saya jual ke kamu duren yang ada di rumah saya. Terus Aslan bilang, qabil tuh. Loh, emang kamu sudah lihat durian di rumah saya? Saya udah lihat 3 hari yang lalu. 3 hari itu durian matang, busuk nggak? Busuk misalkan, maka nggak sah. Jadi kalau barang yang nggak dilihat itu sudah dilihat,
dilihat, maka dilihat. Kalau barang itu tidak berubah seperti HP, mobil, tanah, maka sah. Kalau barang itu berubah busuk seperti buah-buahan, lauk pauk, rendang, soto, maka nggak sah. Bisa dipahami nggak? Yang belum paham silakan yang mau bertanya di perkara ini. Siapa? Azmi. Ya. Aku Azmi kan? Mau tanya? Paham? Sampingnya siapa? Awin paham? Jaten paham? Saya? Ya Musa silakan bertanya. Kalau yang pada umumnya dia itu bakalan busuk freezer. Ya, berarti kalau pada umumnya kan di freezer nggak busuk. Pada umumnya di freezer nggak busuk kan? Boleh. Pada umumnya kan di freezer nggak busuk. Ya, berarti kan layak tagoyar galiban. Boleh. Pada umumnya di freezer nggak busuk. Boleh. Boleh. Nyalakan lampunya. Ayo, ini nyalakan, yang ada lampu nyalakan semua. Ah, situ. Ah, udah ya. Jadi itu, silakan. Miftah, la tadris al maktab. Ya, silakan nanya. Ayo. Maksudnya? Tanjis itu bukan penundaan penerimaan barang. Tanjis itu penundaan dalam kata akad. Paham gak? Jadi gini, saya bilang ini, aslan saya jual HP saya yang ada di rumah, ya kan? Terus aslan mengatakan kobil tuh, dia belum lihat kan, tapi udah lihat kemarin. Nah, ketika saya mengatakan bituka, saya jual ke kamu HP saya yang di rumah yang pernah kamu lihat, terus aslan mengatakan kobil tuh, ini sudah dinamakan tanjis. Nggak tanjis itu ketika saya mengatakan saya jual HP saya ke kamu pas HP nanti datang ke sini. Jadi tanjis itu dikata, di akad, di transaksi. Soal HP-nya baru saya ambil, saya ke rumah dulu, itu tidak mengganggu status tanjis. Paham enggak? Saya jual HP saya yang di rumah, yang sudah kamu lihat 3 hari yang lalu, ini sekarang dengan harga 1 juta. Aslan mengatakan, oke siap 1 juta. Mana uangnya? Ini uangnya. Sip. Rumah saya di Gunung Madu. Harus naik motor dulu, ngambil HP dulu. Ngambil HP proses ini tidak mengganggu tanjis. Tidak masalah. Karena lafadznya sudah pasti, saya jual, ya. Di situ tidak ada penundaan ketika nanti datang, udah akadnya langsung sekarang. Soal barang didatangkannya nanti, besoknya lagi, gak ada masalah. Paham ya? Seperti itu. Jadi istilahnya itu tanjis itu berlaku di dalam lafaz akad. Takobot, penerimaan, itu istilah lain. Nah, tanjis itu harus, tapi takobot nggak harus. Bisa dipahami nggak Miftah? Yang Allah Ta'ala alamnya, Allah Ta'ala alam. Mafhum ini? Surahnya mafhum? Nama siapa? Faros. Farkus itu nama ulama Jazair. Syekh Muhammad Ali Farkus. Kira nama antum terinspirasi dari beliau. Faros. Baik, berapa menit udah rekaman ini? Berapa menit? 34 menit. 34 menit. Baik, enggak apa-apa. Ini wadah ya, saya lanjutkan ya. Walakin mahallu hadha fi ainin la tataghayyaru ghaliban fil muddatil mutakhallilati bainar ru'yah. 3 hari yang lalu itu pas Aslan melihat ke rumah itu namanya ru'yah wasyira hari ini. La tataghayyar ghaliban. Wa yasihhu
bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Ini wadih ya, wadih. Dan sah hukumnya menjual barang yang suci, yang manfaat, yang ada kepemilikan yang sah. Milkun, tahirun, intifa'un. Ini udah wadih. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Wa sarrahal musannifu. Musannif itu Imam Abu Syuja. Musannif itu maksudnya adalah Imam Abu Syuja. Wa sarrahal musannifu bimafhumi hadhil asya. Maka kalau jual yang tahir itu sah, maka mafhumnya itu konotasinya yang tertulis itu namanya tersurat, yang difahami namanya tersirat. Santri kelas 3 jam 8 sampai jam 10 malam harus belajar. Itu yang tersurat. Yang tersirat gak boleh tidur, gak boleh futsal, gak boleh main, gak boleh kabur. Tapi itu gak tersurat, tapi tersirat. Nah, yang tersurat sah jual yang suci. Itu yang tersurat. Yang tersirat berarti nggak boleh jual yang najis. Lah, yang tersirat itu namanya mafhum. Yang tersurat namanya mantuk. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Ya. Seperti di Al-Quran. Wala taqul lahum uf. Jangan mengatakan ke orang tua. Itu yang tertulis. Mafhumnya jangan mukul. Jangan menghina, jangan memperbudak. Walaupun nggak ada kata itu, tapi itu saja tuh nggak boleh, apalagi memukul. Paham? Memukul itu mafhum dari mafhumnya itu memukul. Tersiratnya. Wasarrahal musannif bimafhumi hadhihi asya'i fi qawlihi wala yasihhu bai'u 'ainin najisah. Tidak boleh menjual barang yang najis. Bedanya dengan najis dan mutanajis apa? Najis dari sononya itu najis. Anjing, khomer, babi. Dari barangnya itu udah najis. Nggak mau dicuci seumur hidup ya najis. Tapi kalau mutanajis, baju kena air kencing, itu mutanajis. Tapi baju aslinya suci. Jadi mutanajis adalah yang aslinya suci terus terkena najis. Namanya mutanajis. Tapi kalau najis aslinya najis sayap ya. Seperti itu. Fawallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Lihat sini saya ya. Jaten kan? Saya ini dulu pernah izin ya. Pernah izin masuk STI terus izin keluar terus masuk lagi. Yang dulu izin tuh sih ngereni itu siapa? Yang sempat masuk STI terus keluar. Bukan antum ya? Oke, kita lanjutkan. Wala yasihhu bai'u 'ainin najisatin wala mutanajjisatin. Nah, najisah itu seperti apa contohnya? Khamrin. Khamrin itu najis. La yasih bai'ul khamr. Karena najis. Wala mutanajjisah. Seperti duhnin. Mutanajjisin. Minyak itu ma'un atau ma'iun. Ma'i itu kaidahnya mau banyak mau dikit kalau kena najis jadi najis. Berbeda dengan kalau dia kula akal lebih sedikit dari kulatain maka jadi najis. Tapi kalau dia lebih dari kulatain selama tidak ada perubahan tetap suci. Jadi kalau itu bisa jadi suci.
Tapi kalau mae kena najis semua. Maka kalau misalkan tandon kuning diisi es teh, terus kena setetes kencing kucing, najis semua, haram. Hah? Karena teh itu ma atau mae? Mae. Nah, ini sama. Dunin mutanajis itu tidak boleh dijual karena dia tidak bisa disucikan. Ya. Wa nahwihi mimma la yumkin tadhiru. Dan mutanajis, setiap mutanajis yang nggak bisa suci nggak boleh dijual. Tapi mutanajis yang bisa disucikan boleh dijual nggak? Boleh. Seperti baju bekas orang luar negeri yang dijual di obralan, owolan, jaket naik 30.000 asli. Tapi dari barat jadi itu sudah kena homer kering, tapi nggak ada masalah. Di rumah dicuci suci. Mutanajis kan? Nah, tapi boleh. Jadi kalau mutanajis yumkinu tadhiruhu boleh dijual. Mutanajis la yumkinu tadhiruhu tidak boleh dijual. Wala bai'u ma la manfa'ata fi. Dan tidak boleh menjual ma sesuatu barang la manfa'ata fi yang tidak memiliki manfaat yang disyariatkan. Tidak boleh dijual. Seperti akrobin, kalajengking, wanamlin, semutin, washabuin, hewan buasin, wasabuin layang pak. Ini pintu ijtihad di bab ini wasi'. Bisa jadi zaman dulu akrob layang pak, tapi bisa jadi sekarang jadi obat. Maka jadi boleh. Ya. Namlen, ya kalau namlen mungkin sampai sekarang nggak manfaat ya, maka nggak boleh. Sabuin, ya, sabuin itu seperti apa? Hewan buas ya, kaasadin, wadibin, wanamirin, nggak boleh. Apalagi cuma untuk pamer. Orang kaya kan biasa gitu kan, untuk pamer. Itu nggak boleh. Tapi kalau alladzi yanfa lisoid, lil kital, lil hirosah, ya, itu boleh. Tapi ini ada faedah bagus di Baijuri. At-tawus lil unsi bilauni, untuk menikmati warna sayapnya itu boleh. Tawus, tahu burung tawus gak? Nggak tahu. Ini loh, lihatin di Google. At-tawus. Tahu saya bahasa Indonesianya apa? Ini burung apa nih bahasa Indonesianya? Ini bahasa Indonesia apa? Merak. Ini merak. Merak itu kan yang diri kan? Ini pas gak mencar ya? Nah, ini tawus. Boleh menjual tawus lil unsi bilauni, untuk melihat indah bulunya. Berarti keindahan burung itu manfaat mu'tabarah, manfaat yang dibolehkan. Ini di Baijuri, di Hasyatul Baijuri itu disebutkan wa kadza tawus lil unsi bilauni. Artinya pintu manfaat ini boleh selama nggak ada yang mengharamkan qat'an. Istihadi itu kita kembalikan ke ahlut takhassus, yang takhusus di bidang burung, yang takhusus di bidang kesehatan, yang takhusus di bidang ini, dan kita tanya. Maka untuk mencapai sebuah hukum itu, kalau sesuatunya kompleks, harus melibatkan para pakar. Saya pernah studi banding pas program kemarin mondok 6 bulan ke MUI Jawa Timur. Ya. Langsung kami ketemu di bidang fatwanya Dr. lupa nama. Untuk menghasilkan satu fatwa halal atau haram dalam satu makanan, melibatkan ahli kimia, melibatkan ahli gizi, melibatkan dokter, melibatkan kiai yang alim kitab kuning. Jadi ibaratnya gini,
dokter, ahli gizi, ahli fisika, ahli kimia, ahli laboratorium. Ya, Miftah ya, perhatikan sini. Ya, Tatadus alal maktab ya. Ini pengaruhnya dulu di meja tuh banyak sekali sampai sekarang efeknya tuh masih kelihatan gitu loh. Ya. Tobat ini ya. Jadi apa namanya? Ibaratnya dokter-dokter ahli-ahli ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, tidak mengatakan halal, tidak mengharamkan, tapi mengumpulkan informasi tentang produk tadi. Dan itu prosesnya bisa sampai 1 minggu, musyawarah sampai jam 12 malam. Tidak semudah itu. Baru ketika informasi itu lengkap, dirasa sudah melebihi 60-70%, karena kelengkapan mutlak hanya milik Allah ya. Manusia pasti ada kurangnya. Tapi minimal sudah capek, sudah badlul wus'i, finail maksudi, sudah mengeluarkan potensinya untuk mencapai tujuan, baru informasi itu dikunyah, ya, dikonsumsi oleh yang alim faqih tadi, yang pintar kitab tadi, kemudian dia memakai kaidah usul fikih, ibarat kitab kuning, ibarat Fathul Qorib, ibarat Yaqut Nafis, ibarat Minhaj, kemudian kaidah fikiyah, kemudian dia menyimpulkan. Yang menghukumi tetap alim, tapi informasi untuk sampai hukum itu butuh orang banyak. Itu ketika kami studi banding kunjungan istifadah ke MUI Jawa Timur di Surabaya ya, jadi sebegitunya itu untuk satu produk saja. Makanya betul sekali, man afta bi ghairi ilmin faqad tubiha bi ghairi sikin. Orang yang berfatwa serampangan itu dia sedang disembelih. Celaka dia, tapi disembelihnya bukan pakai pisau. Berbicara tanpa ilmu gitu. Sangat berbahaya sekali. Ya, makanya tadi ya, malam mafati. Ada faedah ya, dikatakan gini. Ini menarik untuk orang Indonesia ini. Dan tidak boleh menjual yang tidak ada manfaatnya. Minhu, ada di buku antum, dengarkan aja. Minhu, termasuk yang nggak ada manfaatnya, ad-dukhanul ma'ruf. Ya. Li'annahu la manfaata fi. Karena tidak ada manfaatnya. Bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dararan kabiron. Bahkan itu tidak hanya nggak boleh, tak hanya makruh, tapi yahrum. Li'anna fihi dararan kabiron. Karena di dalam dukhan terdapat doror yang kabir. Ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah dan ini pendapat kuat. Imam Baijuri juga punya pendapat. Imam Baijuri mengatakan wahada dhaif. Yang mengatakan haram ini dhaif. Wa kadza, dan juga dhaif al-qaul bi anna mubah. Dan juga dhaif yang mengatakan itu mubah, jaiz, dhaif. Jadi kalau pendapat pertama ada yang mengatakan haram karena dorornya kabir. Dan ini pendapat kuat. Kuat karena yang punya rokok sendiri itu rokok menyebabkan impotensi, kanker. Jadi dorornya kuat. Sampai yang menulis rokok itu mengakui dorornya. Ya. Tetapi Imam Baijuri mengatakan wal mu'tamad annahu makruh. Ya. Yang mu'tamad itu adalah makruh. Ini saya nyebutkan ini bukan untuk terus antum merokok, enggak. Artinya kalau ada yang merokok sementara antum enggak merokok, biar ada ruang di hati kita untuk memakluminya. Apalagi kita di Indonesia. Artinya jangan dijadikan melarang merokok itu sebagai prioritas dakwah. Prioritas dakwah itu ngajak orang sholat, ngajak orang meninggalkan zina, mengajak orang meninggalkan khamar, mengajak sekarang yang lagi viral di Indonesia adalah arwah orang mati bisa balik lagi. Akidah Islam mengatakan arwah tidak bisa balik. Kalau ada orang merasuki orang dan mengaku saya arwah fulana, Vina,
itu kemungkinan jin korin. Kalau enggak, jin yang berada di sekitar Vina ketika Vina hidup dan dia tahu ke aktivitasnya Vina. Itu kemungkinan yang paling logis itu. Jin yang ada di sekitar Vina, yang tinggal di rumah Vina, yang ada pas Vina dibunuh. Dan setiap yang dikatakan jin harus ditampilkan, disandingkan dengan fikih. Tidak semua yang jin bilang kita percaya. Contoh, jinnya Vina itu mengatakan tolong rambutnya Vina itu dilepas dan behelnya dilepas. Karena gara-gara rambut dan behel, dia nggak tenang di sana. Kita yang nggak punya fikih akan ketakutan dan mengiyakan. Tetapi secara fikih, kehormatan jenazah ketika hidup juga kehormatan jenazah ketika mati sama kehormatannya ketika hidup. Apalagi kalau dia sudah bertahun-tahun. Tidak boleh membongkar kuburan kecuali untuk darurat. Dan itu bukan darurat, karena itu menghinakan. Dan menghinakan itu haram. Sementara mengambil behel, mengambil rambut itu nggak wajib. Sementara menjaga kehormatan itu wajib. Maka yang wajib harus didahulukan. Maka nggak boleh menggali. Kecuali nanti ada maslahat yang besar banget, melebihi mafsadatnya, harus dilakukan visum untuk mengetahui dibunuhnya dengan apa, untuk kepentingan kisos penjara dan sebagainya. Maslahat qadhi, polisi, lah itu dibolehkan karena darurat. Dan itu juga landasannya fikih, bukan perkataan jin. Paham ya? Jadi itu yang penting sekarang itu yang kita dakwah. Jadi saya mengatakan ada yang mengatakan makruh seperti Imam Baijuri untuk sebagai bahan ilmu kita ketika memprioritaskan dakwah di masyarakat. Oh, ternyata mungkin dia mengikuti pendapat yang makruh. Walaupun saya mengikuti pendapat yang haram. Tapi menjadikan ini berarti ini untuk dakwah nanti saja, nggak terlalu prioritas. Yang prioritas mengembalikan pemahaman masyarakat bahwasanya ruh yang mati tidak mungkin kembali lagi. Kalau dia kembali lagi, dia milih kembali ke tubuhnya sendiri biar gak mati. Kalau ruh saya, ruh antum itu bisa balik ke saya pas saya mati, ruh akan milih ke badan dia sendiri biar dia hidup lagi dan bisa berbuat amal soleh lagi. Kenapa harus ke badan orang? Sama-sama badan. Dan kita meyakini orang yang mati ruhnya di alam barzakh imma yu'adzab wa imma yuna'am, tergantung soleh atau enggak. Alamnya sudah beda. Terus jin yang mengaku Vina, kok tahu? Kok ya bisa tahu? Wong jin yang hidup dengan Vina atau korinnya Vina. Dan sekitar kita kan jin yang tahu keadaan kita, perbuatan kita kan banyak. Jadi itu akidah. Ya, jadi saya menyebutkan ini untuk bahan kita, untuk toleransi dalam perkara yang memang perlu toleransi. Tapi perkara yang qat'i, yang haram, yang wajib qat'i, tentang syariah, tentang agama, tentang melawan liberal, melawan ateis, melawan kafir, Yahudi, lah itu harus yang prioritas karena jelas sekali. Jadi untuk biar tahu prioritas seperti itu ya. Baik, ikhwah yang dimuliakan Allah, udah berapa? 50 menit ya? Ya, kita cukupkan sekian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dipencet, dimatikan.